Shalom, saudara Kristen, kembali kita pagi ini dalam renungan pagi dan kita tetap membahas yaitu mencari, mendapatkan, dan memiliki kerajaan surga. Dan kemarin kita telah belajar bahwa kerajaan surga itu kita bisa miliki, itu terjadi pertukaran, di mana mendapatkan harta yang begitu terpendam, mereka menjual seluruhnya dan membeli ladang itu. Begitu juga dengan yang disebut dengan menemukan mutiara yang indah, dia menjual seluruh hartanya dan membeli mutiara yang indah itu. Jadi kerajaan surga bisa kita miliki, itu terjadi pertukaran. Dan kita akan melihat betul-betul terjadi pertukaran. Selama kita belum berani menukar akan hal-hal hidup kita yang lama dengan yang baru, tidak mungkin kita bisa memiliki kerajaan surga. Dikatakan saudaraku yang kasih Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-21, di mana kisah ini adalah ketika Elia menjumpai Elisa, dia melemparkan jubahnya. Lalu apa yang terjadi? Bukan sekedar Elisa mengikuti begitu saja, tetapi di ayat ini dikatakan, lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Menarik sekali saudara kasih Tuhan. Bukan sekedar dia mengikuti Elia, tapi dia boleh mengorbankan akan lembunya dan kayu-kayunya dari bajaknya itu untuk membakarnya dan dibagikan. Artinya apa? Bahwa Elisa tidak akan pernah menggunakan itu lagi. Dia menukar semuanya dan dia mengikuti yang namanya Elia. Jadi saudara kasih Tuhan, kerajaan surga itu bisa kita miliki dalam hidup kita kalau kita berani menukar hidup kita ini dengan kerajaan surga. Tetapi saudara kasih Tuhan, ini terjadi kalau saudara telah menemukan. Kalau saudara tidak pernah menemukan, saudara tidak pernah melihat yang indah, mustahil saudara berani menukarnya. Berarti saudara belum mencarinya. Dikatakan juga saudara yang kasih Tuhan di dalam Matius 4 ayat yang ke-19. Ketika Yesus berjumpa dengan seorang yang namanya Petrus, dia berkata, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Mereka sejak kecil mungkin mengikuti ayahnya untuk menjala akan ikan-ikan. Itu pekerjaan yang dia lakukan atau hobi yang dia punyai. Tapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, Yesus berkata, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Dia tidak berpikir panjang, seperti apa jalannya, modelnya bagaimana, caranya kok menjala bukan ikan tapi manusia. Tapi yang jelas di Matius 4 ayat yang ke-20 dikatakan, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Terjadi pertukaran. Selama belum terjadi pertukaran, kerajaan surga saudara bisa melihat atau mungkin saudara bisa mendapat, tapi saudara belum memilikinya. Sampai saudara menukar, mengadakan pertukaran, itu baru saudara bisa memiliki kerajaan Allah. Apakah saudara masih memegang erat dunia ini sehingga saudara tidak bisa menggenggam akan kerajaan surga? Dunia yang ada ini akan sirna dengan segala keinginannya. Apakah saudara akan tetap mengasihi dunia ini? Tukarlah, lepaskanlah itu, supaya saudara bisa menggenggam akan yang namanya kerajaan surga. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati
Biarlah kami boleh punya keputusan untuk mengambil kerajaan surga dan melepaskan dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.